Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Aini. Oke nih teman-teman, nah sebelumnya aku mau ngucapin minta maaf gitu ya ke kalian semua, karena akhir-akhir ini aku jadi jarang banget ngebuat videonya. Jadi kurang semangat juga karena emang aku lagi disibukkan di aplikasi lain gitu ya. Aku tuh lagi seneng banget TikTokan sekarang teh, terus di Instagram juga gitu, kayak gitu lagi ya. Pokoknya jadi kadang males ngedit yang panjang-panjang kayak gitu loh. Nah alhasil sekarang aku memutuskan untuk menyapa kalian semua juga dan memberikan tips atau manfaat buat kalian semua kayak gitu. Nah jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu nih ke kalian semua bagaimana cara mencerahkan atau memutihkan kulit secara alami. Nah cara ini tuh emang dibilang enggak langsung cepat kayak gitu aja, dan semuanya juga butuh proses lah kayak gitu ya. Nah tapi sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa nih kalian untuk selalu like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video baru. So ini dia videonya. Oke nih teman-teman, seperti biasa, sebenarnya apa aja sih bahan-bahan dan alat apa saja yang mesti kalian persiapkan? Semuanya bahan dan alat itu cukup mudah, bisa dengan mudah kalian dapetin di toko-toko atau di rumah kalian kayak gitu. Nah jadi untuk alat atau bahan yang pertama yang mesti kalian persiapkan, yang pertama bahannya tuh, tada! Kalian cukup menyediakan madu murni kayak gini. Madunya tuh ya bagusnya itu yang bener-bener masih original kayak gitu loh, yang tanpa ada campuran-campuran misalkan kayak gula atau apa kayak gitu ya, supaya bagus teman-teman. Nah jadi ini untuk bahan yang pertama. Nah untuk bahan yang kedua kalian perlu siapin, tada, susu bubuk. Aku ngambil susu bubuknya itu dari Denko teman-teman. Nah kalau misal kalian punya susu bubuk dari merek lain apapun itu gitu ya, gak jadi masalah karena kandungannya juga insya Allah sama lah ya kayak gitu. Nah mungkin untuk bahan-bahannya itu cuma ini aja, kedua bahan ini aja. Nah dan untuk alat-alatnya yang mesti kalian persiapkan, kalian harus menyiapkan yang pertama, cara seperti biasa kuas masker, yang kedua wadah, sendok sebagai takarannya. Lalu di sini, oh iya, di sini aku udah nyiapin air hangat untuk pengadukannya gitu. Jadi usahakan airnya tuh airnya air hangat gitu, jangan air dingin, supaya nanti pas mengaduk si susunya teh ngagumpal kayak gitu loh guys. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi, sekarang langsung aja bagaimana cara atau tahap-tahap membuatnya kayak gitu. Jadi yang pertama di sini kita buka terlebih dahulu susunya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah sekarang misal kalian nanya nih, takarannya segimana sih? Jadi takaran tuh 1 banding 1 aja kayak gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan susunya 1 takar sendok makan, susunya juga segitu kayak gitu. Ya aku liatin ke kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nih segini aja. Udah muka aku mah kecil jadi seutik kayaknya, tau ngobrol bating lebar, mending dia kayak ditinyu. Gitu. Lalu kita masukin ke wadah kayak gini. Tuh. Selanjutnya kita tuangkan madu. Madunya juga 1 sendok takar. Jadi kedua bahannya udah aku tuangkan ke dalam 1 wadah ya. Ini masih ada sisa lebar. Joroknya enak. Nah selanjutnya kalau misalkan kalian sudah menuangkan kedua bahan ini ke dalam 1 wadah, kalian bisa langsung aja menuangkan air hangat ke dalam adonan ini secukupnya aja. Pokoknya jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena ini tuh butuhnya tuh kayak si adonannya tuh berupa pasta kayak gitu loh. Jadi jangan terlalu cair, jangan terlalu kental juga kayak gitu loh. Selanjutnya kita aduk menggunakan ujung ininya aja ya. Aduk sampai merata. Jadi airnya mah bisa kalian kira-kira gitu. Kalau misalkan kurangnya kalian tambahin lagi.
Kalau misalkan cukup ya udah. Aduk-aduk sampai merata. Pokoknya pastikan sih adonannya itu gak ada yang menggumpal sama sekali. Nah, makanya kenapa tadi aku bilang harus menggunakan air hangat untuk mencampurnya, untuk mengaduk si adonan ini, karena supaya gak ada gumpalan susunya. Karena kalau misalkan menggunakan air biasa gitu, air dingin, takutnya teh ada gumpalan-gumpalan kayak gitu. Oke guys, nah sekarang adonan aku ini, masker ini udah jadi seperti ini tuh ya, udah gak ada gumpalan sama sekali. Oke nih teman-teman, sekarang saatnya kita langsung aplikasikan si bahan ini, masker yang udah kita buat tadi, ke muka aku teman-teman. Nah tapi sebelumnya di sini aku pengen pastikan muka aku ini bener-bener udah bersih, terbebas dari krim ataupun dari ya apapun make up gitu ya, kotoran-kotoran yang menempel di muka aku. Jadi sebelumnya aku di sini mau bersihkan terlebih dahulu menggunakan kapas yang sudah aku basahin kayak gitu loh. Sebenarnya ini gak pakai apa-apa, cuma ya supaya lebih bersih aja gitu ya. Nih, bersihin dulu mukanya biar bersih, biar bersih. Kita keringkan sampai benar-benar kering. Oke teman-teman, nah sekarang muka aku udah benar-benar bersih, insya Allah udah terhindar dari debu-debu manja gitu ya, dan krim-krim yang menempel di muka aku. Oke, sekarang kita langsung aja aplikasikan maskernya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngegunain maskernya mah ya seperti menggunakan masker pada umumnya ya teman-teman. Oke nih teman-teman, aku rasa kayaknya ini udah bener-bener merata di muka aku, si maskernya, si adonan ini gitu ya. Nah jadi kalian bisa diamkan si masker ini tuh 10-15 menit aja teman-teman. Nah sebenarnya kalau misalkan kalian bisa lebih cepat gitu ngeringnya menggunakan kipas kayak gitu, pokoknya pastikan sampai benar-benar kering aja kayak gitu teman-teman. Soalnya sayangnya kalau misalkan baru masih basah udah kalian bilas kayak gitu loh. Jadi pastikan si masker ini di muka kalian itu sampai benar-benar kering, meresap ke kulit wajah kalian. Gimana nih? Glowing gimana gitu ya? Oh iya nih, sambil nunggu si masker ini kering di muka aku di sini mau sedikit ngejelasin ke kalian semua kenapa sih di sini aku menggunakan bahan madu dan si susu ini untuk media gitu pembuatan masker untuk mencerahkan kulit di wajah aku ini. Nah, jadi teman-teman, si madu ini tuh dapat dimanfaatkan sebagai pelembab alami sekaligus agen untuk mencerahkan kulit dan juga bisa untuk mengangkat sel kulit mati yang ada di wajah kita, teman-teman. Tuh kan bagus banget ya kan? Nah, dan madu ini juga dapat bertindak sebagai antibiotik yang bisa meminimalisir adanya jerawat atau reaksi kulit yang merugikan di kulit wajah kita. Tuh kan madu itu sangat banyak banget manfaatnya, selain memang manfaat untuk bisa diminum, bisa dimakan kayak gitu. Nasi madu ini juga bisa untuk merawat kecantikan wajah kita kayak gitu loh. Jadi nggak hanya bisa diminum atau dimakan aja kayak gitu loh. Jadi banyak banget ya kandungan dari madu, masya Allah banget kayak gitu loh teman-teman. Nah, dan yang kedua, kenapa di sini aku menggunakan susu untuk media pembuatan masker aku kali ini? Nah, jadi teman-teman, si susu ini tuh memiliki kandungan vitamin D dan B6 yang sama-sama baik untuk merangsang produksi kolagen. Alhasil kerutan di wajah juga tersamarkan, terus kulit juga bakal jauh lebih segar dan sehat juga teman-teman. Dan yang tak kalah penting, susu ini tuh emang benar-benar sangat ampuh untuk mencerahkan dan memutihkan kulit teman-teman. Tuh kan, ini tuh banyak banget manfaatnya antara si susu dengan si madu ini teman-teman. Jadi ini tuh perpaduan
apa sih, komponen yang sangat cocok gitu ya untuk membuat masker untuk mencerahkan dan memutihkan kulit. Siapa sih gitu kan yang gak ingin kulit wajahnya itu cerah dan putih kayak gitu. Tentu itu tuh menjadi idaman setiap para kaum hawa kayak gitu ya teman-teman. Oke nih teman-teman, jadi mungkin itu untuk manfaat dari si susu dan madu yang mungkin belum kalian semua ketahui kayak gitu. Semoga ya ini bermanfaat lah ya kayak gitu teman-teman. Nah sekarang aku mau lanjut aja mengeringkan si masker ini di muka aku. Oke nih teman-teman, aku sekarang mau diemin dulu sampai bener-bener kering intinya mah ya. Tapi sekitarnya 10 menitan kayak gitu. Nanti kalau misalkan udah kering, nanti aku bakal balik lagi. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Oke nih teman-teman, sekarang aku udah balik lagi dalam keadaan si masker di muka aku sudah agak sedikit mengering gitu ya teman-teman. Tuh, udah kayak kaku juga ngomong kayak gitu. Nah, jadi sekarang aku mau langsung aja basuh muka aku menggunakan kapas yang sudah dibasahin seperti yang tadi. Cuma di sini aku airnya tuh air dingin aja, air dingin biasa. Basuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau misalnya kalian ngebasuhnya langsung ke toilet gitu ya menggunakan special wash kayak gitu gak jadi masalah, itu lebih bagus. Cuma karena ini memang keperluan video gitu ya, jadi alhasil aku basuhnya ya di depan kamera kayak gini menggunakan kapas yang sudah dibasahin. Teman-teman, enak banget, kelihatan langsung ada perubahan ya. Mungkin efek dari si susunya juga, jadi aku ngerasa kayak kulit aku jauh lebih putih dari sebelumnya. Ya kan seperti yang aku bilang tadi, si susu ini tuh emang benar-benar memiliki kandungan yang sangat ampuh untuk mencerahkan dan memutihkan kulit teman-teman. Nah jadi kalian juga bisa lihat lah ya perbedaan dari sebelum aku menggunakan masker ini sama setelah menggunakan. Lihat aku langsung kelihatan lebih putih andai. Ih, gemes gak sih? Nah sekarang aku mau bersihkan menggunakan tisu untuk mengeringkan wajah aku. Ini lebih fresh ya, enakan guys. Sampai ke hijab-hijab maskernya, lihat deh. Oke teman-teman, nah sekarang aku udah selesai membersihkan muka aku dari masker yang udah aku buat tadi. Gimana nih hasilnya? Tentu nggak langsung ada perubahan yang signifikan banget ya. Yang jelas aku ngerasa sekarang muka aku jauh lebih fresh, lebih seger. Dan aku ngerasa ini tuh jauh lebih putih, mungkin dari efek susunya itu tadi ya teman-teman. Daripada misalkan yang sebelumnya gitu ya, pas tadi pembukaan nggak seputih ini yang aku rasain. Nah jadi ini tuh sangat recommended banget gitu ya buat kalian yang ingin mencerahkan dan memutihkan kulit kalian secara alami tanpa efek samping teman-teman. Oke nih teman-teman, mungkin sekian aja video dari aku. Semoga video aku kali ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa share ke semua media sosial yang kalian punya. Kalau misalnya kalian ada kayak tambahan-tambahan atau saran gitu ya, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Nanti aku pasti baca, nanti pasti aku juga akan mempertimbangkan apakah kedepannya aku harus membuat video seperti apa lagi nih teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.